Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Landari, keluarga Cempaka tercinta dan segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya guna belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing, segenap mujahid wal mujahidah Majelis Ta'lim Iwamid On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Wijari selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Iwamid On Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya, Kabinet Fitri yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dan kita dukung segenap program dan apa yang menjadi kegiatannya yang senantiasa kita kagumi dengan semangatnya dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwani hingga Delik Mania yang senantiasa saya sayangi dan cintai karena Allah, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak fi asyadul ayam Jum'ah Mubarak 17 Oktober 2025 Masehi bertepatan 25 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid On Air tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan dari bahan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni Dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan kita semuanya senantiasa memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti ataupun menitba apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah uzmah atau pertolongan besar beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid On Air rahimakumullah. Ya alhamdulillah kita semuanya bisa kembali belajar bersama-sama, duduk bersama-sama mengkaji kitab sore hari ini. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, materi kita sore hari ini larangan bersenggama sambil membayangkan wanita lain. Kemudian Syekh Penazam melanjutkan nazamnya sebagai berikut. Wad'um bi subhati haramun wa kaza ityanuha ba'da ihtilami fakhudha. Wati subhat haram hukumnya. Wati setelah mimpi junub juga demikian.
Syekh Penallah menjelaskan bahwa bersenggama bersama istri sampai membayangkan wanita lain hukumnya haram. Karena perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan zina. Pengarang kitab Madkhal berkata, hendaklah berhati-hati, jangan sampai melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu jika melihat wanita lain, kemudian dia bersenggama bersama istrinya sambil membayangkan wanita tersebut. Perbuatan seperti itu termasuk bagian dari zina. Jamaah iwami rahimakumullah. Wati itu juga sama nih dalam artian berkumpulnya suami istri bersetubuh, nonton itu ya. Makanya kalau mohon maaf ada nama wati-wati, santriwati, nonton itu sebaiknya juga sebenarnya bukan dilarang ya. Tapi kalau kita melihat maknanya, wati itu sendiri kan nggak baik nonton ya. Jadi makanya kalau kita menyebutnya kan santriwan, santri putri nonton ya. Jadi jangan santriwati. Nanti kalau santriwati kan nanti santri yang wati ataupun maknanya seperti itu. Jadi sebaiknya dihindari ataupun jangan digunakan istilah seperti itu. Nonton ya. Jadi di dalam sini disebutkan larangan bersenggama sambil membayangkan wanita lain. Jadi tidak boleh ya ibu semuanya. Tapi kebanyakan di sini kan kaum hawa, ibu-ibu, perempuan. Jadi sama saja. Misalnya kita berkumpul suami istri, kita membayangkan suami kita, mohon maaf, kan kadang kebanyakan ibu-ibu, emak-emak ini kan punya idola ya. Mungkin siapa Bu jenengan idolanya. Kadang-kadang bernapa kita ke niku pemain Korea katanya ganteng-ganteng dan sebagainya. Ya napa mboten jenengan punya idola seperti itu napa mboten. Ya. Kemudian jenengan membayangkan ketika berkumpul suami istri, membayangkan oh seandainya dia suami saya seperti artis ini, ya, ataupun seperti dia yang mengagumi, dia kagumi siapa namanya seperti itu. Jadi membayangkan suami, istri atau pasangan kita itu adalah orang lain. Maka seperti itu juga hukumnya haram. Ya, Bu, tidak boleh. Hukumnya haram. Dan ya, mungkin ada gini. Kalau misalnya kita membayangkan imajinasinya siapa, laki-lakinya siapa, kemudian kita bersemangat untuk melayani suami dan sebagainya. Nah, ini kan berarti sudah tidak pantas ataupun tidak sebaiknya ya. Suami kita ya sudah itu anugerah dari Allah. Jadi jangan sampai kita membayangkan pasangan kita seperti yang kita senangi ataupun kita sukai. Jadi nggak boleh. Sama halnya laki-laki pun sama, nggak boleh membayangkan perempuan lain nih ketika melakukan hubungan badan. Seperti itu juga nggak boleh. Para ulama berkata, barang siapa mengambil satu kendi air dingin, kemudian dia meminumnya, dan membayangkan bahwa yang diminum adalah khamr, maka air yang diminum itu hukumnya haram baginya. Wanita itu sama dengan pria, bahkan keharamannya melebihi pria. Nah, ini ya. Nah, kadang mungkin kita membayangkan ketika minum air putih, diceret, menuangkannya ke gelas kita. Kemudian kita membayangkan, oh air itu seperti minuman keras, oh air itu seperti minuman apa yang haram, seperti itu ya. Nah itu berarti ya sudah seperti itu, karena jangan membayangkannya minuman tersebut, maka hukumnya juga haram. Jadi berhati-hati ya, itu semuanya ya. Tentang hal apapun itu, makanya kita itu harus berpikir secara realistis ya. Apa yang kita lihat, ya itu. Kemudian dalam hal memakan, meminum, hal apapun, jangan sampai lupa kita menyebut asmanya Allah. Ya, mungkin di sini kita semuanya sudah paham ya. Kadang makanan, kalau minuman insya Allah kebanyakan minuman apa ya kan yang kalau mengandung unsur B2 jarang ya. Kalau minuman ya ibu-ibu, kecuali mungkin apa kuah ataupun apa yang memang ada tulang-tulang itunya kelihatan secara langsung. Mungkin itu berarti kan tidak bisa dipungkiri, sudah jelas itu tidak boleh kita konsumsi ataupun kita minum. Ya, kalau minuman jarang, kalau jus-jus, buah-buah itu kan jarang. Yang kebanyakan mungkin
di kandungan makanan. Ciki, kemudian kayak kemarin bulan ini kan lagi bulan itu nih, kue bulan itu juga menggunakan minyak Q2 loh kandungannya ya, kebanyakan lah. Yang gilap-gilap mengkilap itu kebanyakan kan itu ada tulisannya di situ ingredientsnya ya, tulisan itu ada. Dan ini kalau kita mau mengkonsumsinya ya kita beli yang vegetarian. Di situ misalnya pakai minyak apa, minyak zaitun ataupun minyak apa. Insya Allah yang penting kalau kita di sini beli makanan itu kita mengenal tulisan yang mana ada kandungannya B2 itu kan jangan bisa browsing ya Bu, browsing di Google tulisan Puro, Cuyo itu yang bagaimana kan jenengan insya Allah sudah paham ya, yang kata-kata singkat tapi kita gunakan sehari-hari itu kita pahami. Jadi kalau kita membeli barang ataupun mengkonsumsi barang, kita bisa melihat dari bahan-bahan yang digunakan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kebanyakan kue bulan itu dari B2 Bu, ada kandungannya B2. Biasanya kan kilat, mengkilap seperti itu kan kuenya. Yaitu, jadi harus kita perhatikan. Ya, jadi kalau kita meminum sesuatu, memakan sesuatu, kemudian kita membayangkan yang haram, nah berarti itu ya sama seperti yang kita pikirkan. Jadi jangan sampai nantinya kita minum air putih, nanti pikiran kita, oh pengen minum homer, pengen minum arak dan sebagainya. Ya, jadi haram nanti hukumnya. Sama halnya dengan ketika kita berhubungan badan, jangan sampai membayangkan laki-laki maupun istri orang lain ataupun wanita lain atau laki-laki lain. Bersenggama setelah mimpi junub hukumnya juga haram. Di dalam kitab An-Nasihat dijelaskan bahwa orang yang memegang zakarnya dengan menggunakan tangan kanan dan bersenggama dengan istrinya setelah mimpi junub hendaknya dicegah. Artinya sebelum dia mandi atau membasuh membersihkan zakar atau kencingnya. Nih, lah niki juga mungkin kita semuanya juga pernah ya, namanya kita masih wanita produktif, ibu-ibu semuanya niki di dalam mungkin pernah mimpi junub, mungkin pernah mimpi basah, tiba-tiba kangen suami, kemudian ternyata mimpi bersama suami misalnya. Nah kalau seperti itu, ya berarti kita harus mandi dulu menghilangkan hadas besarnya karena mimpi tadi, baru boleh digauli lagi oleh suami kita. Sama halnya laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi mimpinya dulu itu kan sudah mimpi junub, kemudian sampai merasakan kenikmatan ya, dalam artian sudah sampai klimaksnya. Jadi kita harus mandi dulu menghilangkan hadas besarnya karena junub di mimpinya tadi, baru boleh kumpul dengan suami kita. Nah, ya. Dan juga kita semuanya tidak boleh menggunakan tangan kanan dan bersenggama dengan istrinya setelah mimpi junub hendaknya dicegah. Seperti tadi nih, menggunakan tangan kanan sudah jelas tadi, jangan sampai menggunakan tangan kanan kita untuk memegang kemaluan kita. Dan lagi kalau mimpi basah, sebaiknya kita mandi besar terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya suami mau mengumpuli kita, menggauli kita lagi, itu sudah hilang hadas besarnya karena mimpi, baru boleh dikumpuli. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa hal itu dapat mengakibatkan anak yang terlahir dalam keadaan gila. Karena masih ada sisa sperma karena mimpi yang merupakan perbuatan setan. Dengan demikian, apabila persenggamaan tersebut terjadi menjadi sebab terciptanya anak, maka anak yang terlahir itu akan dikuasai oleh setan. Nauzubillah. Jadi, kalau misalnya suami kita mimpi basah, mimpi junub, kemudian belum menghilangkan ataupun belum mandi besar karena junub mimpinya tadi, kemudian dia menggauli istrinya, kemudian tiba-tiba misalnya Allah memberikan anak dari hubungan tadi, takutnya anak tadi terlahir dalam keadaan yang gila ataupun tidak baik akalnya. Nauzubillah ya Bu, Masya Allah ya, di Islam itu Masya Allah ya, pengaturan-pengaturan tentang hal-hal bersetubuh, bersama dengan istri yang baik semuanya diatur. Alhamdulillah kita semuanya pun sudah mengetahui ilmu tentang ini semuanya. Walaupun mungkin kayaknya sepele, alah Bu,
nggak usah mandi lah, nanti juga habis kumpul mandi lagi, ngapain bolak-balik mandi, istilahnya seperti itu ya. Mungkin kita berpikirnya seperti itu. Wong tadi kan sekalian hadas besar, sekalian aja lah nanti kumpul bakso, kumpul istri, baru mandi besar lagi, kadang seperti itu. Tapi di dalam kitab ini tidak boleh, nggak boleh seperti itu. Karena masih ada sisa-sisa sperma ataupun mungkin sisa-sisa dari air maninya suami kita yang masih menempel di zakarnya. Nanti kalau misalnya Allah memberikan rezeki, takutnya anaknya ya seperti itu, anaknya kebutuhan khusus, nih, kemudian anaknya jadi dikuasai oleh setan. Nah kali kaya setan kadang seperti itu ya. Kalau kita bicara anak kadang nah kali kaya mbuh, nah, mungkin siapa tahu ya dari perbuatan orang tuanya sendiri, yang tidak mengindahkan hal-hal sepele seperti itu. Ngaten nggih. Insyaallah paham nggih Ibu semuanya. Ngaten. Yang pertama, jangan sampai ketika berhubungan suami istri kita membayangkan laki-laki lain selain suami kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai memegang zakar atau kemaluan ataupun alat vital kita menggunakan tangan kanan. Jadi kita menggunakan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ketika kita habis mimpi junub ataupun mimpi kumpul suami istri, kita belum mandi menghilangkan hadas besarnya, kemudian kita digauli oleh suami ataupun istri kita, ya, kemudian seperti itu, jangan sampai. Jadi harus dihilangkan dulu hadasnya. Insya Allah sudah, ya, itu sudah selesai. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang junub. Jadi apa saja yang harus diperhatikan oleh orang yang masih menanggung hadas besar? Apa? Imam Al-Ghazali berkata, orang yang sedang dalam keadaan junub hendaknya tidak bercukur, tidak memotong kuku, tidak mengeluarkan darah, dan tidak mengambil sesuatu dari jasadnya, agar kelak di hari akhirat ketika anggota jasad itu dikembalikan tidak dalam keadaan junub. Jamaah iwami rahimakumullah, makanya kita semuanya ini kan ketika lagi berhalangan menstruasi, palang merah, tanggal merah, haid, nih, kita semuanya ini kan sering kita belajar, kita ketahui ilmunya dalam kitab Risalatul Mahid kemarin, kita mengusahakan untuk mengumpulkan rambut yang paling sensitif, sering putus, ngeten nih, sering ketarik pakai jilbab kan kadang itu kayak ada listriknya itu ya Bu, kadang nempel di jilbab dan sebagainya. Kalau motong kuku ataupun sengaja menggunting rambut itu kan kita mengetahui oh lagi junub, lagi haid, nggak boleh, ditahan dulu, nanti setelah haid baru potong rambut dan potong kuku. Tapi kebanyakan kita kan yang rambut ini kita sisiran rambut ataupun mungkin kita kadang sirai mumet-mumet, kadang dicetuti, kayak saya sering seperti itu ya. Kadang itu kan tertarik ya, rambut kita itu pun ikut tertarik seperti itu. Nah, sebaiknya juga dihindari ketika kita lagi junub. Imam Al-Ghazali mengatakan di sini hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika orang junub. Jangan sampai kita bercukur, yang memotong rambut atas bawah semuanya nih, mohon maaf ya. Ada rambut kemaluan, rambut kepala kita, itu juga sebaiknya jangan. Kemudian tidak memotong kuku, kuku kaki maupun kuku tangan, semuanya sama. Yang namanya kuku, jangan sampai kita potong ketika masih dalam keadaan junub. Dan biasanya ya kan sudah tahu ya Bu tanggalnya kita, misalnya menstruasinya tanggal berapa, maju mundurnya mungkin kan sehari 2 hari itu lumrah. Jadi kan biasanya minggu depan sudah waktunya haid lah, saya potong kuku dulu, nanti kan nyaman, ya sudah dalam keadaan haid, tidak kukunya tidak panjang lagi, tidak super ngarannya apa bahasanya, tidak enak lagi, Kalau saya sendiri seperti itu, Bu, sudah tahu tanggalnya berapa kira-kira segera untuk potong kuku. Jadi ketika datang haid, kita pun merasa nyaman. Karena saya pribadi itu nggak suka Bu, kuku panjang sedikit saja kayaknya risih, Kalau kita mau nyuci sayuran, mau nyuci apa kayaknya nggak enak. Tapi kalau keadaan sedikit pendek itu nyaman, kita aktivitas apapun juga nyaman. Ya, kemudian lagi yang dilarang, yang perlu diperhatikan, tidak mengeluarkan darah
Kalau orang dahulu kan sakit kepala, sakit perutnya sakit, perutnya kembung, biasanya kan dicantuk, Bu, bekam. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak ada. Sekarang ya sakit kepala apa minum obat gitu, tidak seperti orang dahulu. Kalau orang dahulu dicantuk, Bu, bekam gitu, ya. Jadi kayak kalau sini kayak di kop itu ya, di kop itu kemudian dikeluarkan darah kotornya. Kalau darah kotornya keluar, itu badan jadi enteng. Ada yang pernah bekam, Bu? Saya sendiri sudah belum pernah. Jadi belum pernah merasakan bekam itu kayak apa. Jadi tidak mengeluarkan darah ini yang dimaksud adalah bekam atau cantuk, itu kalau bahasa kitabnya cantuk. Itu kan darah kotor itu kan ditarik ya, katanya itu banyak ya. Kalau saya pernah melihat teman saya ada yang cantuk ataupun bekam seperti itu. Nggak tahu gimana caranya. Insya Allah. Belum pernah, saya juga belum pernah, seumur umum belum pernah bekam. Yang tahunya yang itu ya, kalau kita masuk angin, nih, itu kan biasanya pakai kayak kop itu ya. Kemudian pakai api, ada alat sekopnya itu ya, Bu. Kemudian ditarik sampai kulitnya naik ke atas, itu lebih hitam-hitam seperti itu. Itu kan tidak mengeluarkan darah. Cuman ditarik saja kulit punggungnya biasanya. Kalau bekam harus ahlinya loh, Bun. Harus ahli ya, makanya belum pernah, saya pun belum pernah tahu titik-titiknya di mana yang harus dibekam. Oh, seperti itu ya, Bu. Nggih. Masih kula kan tukang bekam. Sudah pernah, Bu Endang? Masih kula tukang bekam, Bu. Oh, masih jenengan. Sekarang juga masih ada? Masih ada. Surabaya. Oh, iya. Tukang bekam. Ini berarti ya memang harus orang ahli ya, bukan sembarangan. Harus ahlinya, kalau nggak tahu titik-titiknya ya bahaya itu. Oh. Iya. Ya, makanya kan bekam niki kan kalau orang dahulu sakit kepala apa itu kan dibekam biar enteng nonton. Kalau sekarang kan sudah jarang, Bu, nonton. Apalagi mungkin bekam kan di daerah-daerah tertentu. Kalau kita sekarang mungkin sakit kepala, perutnya sakit, ya sudah minum obat apa, beli obat di apotek ataupun di warung apa seperti itu. Ya, selanjutnya diperhatikan lagi ketika junub jangan sampai mengambil sesuatu dari jasadnya. Mengambil sesuatu dari jasadnya. Sama halnya tadi memotong kuku dan sebagainya tadi. Mungkin itu ya. Jasad itu berarti badan kita. Memotong kuku, apalagi, Bu, di badan kita yang dipotong, ya rambut dan sebagainya. Jadi ketika haid, ketika ataupun junub itu dalam artian mungkin habis kumpul suami istri, jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut tadi. Jadi tunggu dulu habis keramas suci, baru kemudian kita melaksanakan, baru kemudian kita melakukan hal-hal tersebut tadi. Selanjutnya Sayyidina Allah menuturkan wa tawadda'u shahi'an dan nawmi pada jama'ati bi ghairi lawmi asahuya sahiyana mutahiran ihdatara ya taimiha takhtibara. Hendaklah Anda wudhu, hai kawan, jika hendak tidur. Setelah bersenggama, maka Anda tidak akan ditegur. Supaya orang tidur, hai kawan, dalam keadaan suci, salah satu dua kesucian. Cobalah keterangan ini. Sayyidina Allah menjelaskan bahwa orang yang junub atau laki-laki maupun wanita disunahkan untuk wudhu ketika hendak tidur. Apabila jika mandi terlebih dahulu, apalagi jika mandi terlebih dahulu. Sehingga ia tidur dalam keadaan suci dari hadas besar. Dan ini, jadi kita semuanya, kita pun sudah mengetahui ketika mau tidur, hendaklah kita punya wudhu. Walaupun juga dalam keadaan junub, mohon maaf, mungkin suaminya bilang, Dek, nanti nambah lagi, misalnya ya, masih malam panjang, baca Isya, ya wes lah, nanti sekalian mandinya, kan masih malamnya panjang. Nah, seenggaknya dengan setelah kumpul suami istri tadi, sebaiknya cuma berwudhu terlebih dahulu pun nggak ada masalah. Ya, mohon maaf, mungkin habis berhubungan badan kan masih ada sisa-sisa kotoran yang menempel di badan, ya kita bersihkan dulu, kemudian kita berwudhu, baru tidur. Ya, nanti bangun tidur dengan suaminya mau menginginkan lagi, dan nggak ada masalah. Yang penting
wudhu terlebih dahulu. Diungkapkan dalam kitab Al-Mudawamah bahwa Imam Malik berkata, orang junub baik waktu siang maupun malam dan sekali-kali tidur sebelum dia berwudhu. Karena wudhu ketika sebagaimana wudhu ketika akan melaksanakan sholat. Ibu. Jadi wudhunya sama seperti kita ketika hendak melaksanakan sholat. Sama halnya ketika kita menstruasi pun kita dianjurkan untuk berwudhu. Ya, makanya saya walaupun lagi haid, lagi berhalangan, ya, bakso mandi sudah biasa wudhu, ya wudhu, Bu, ya. Seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesunahan-kesunahan seperti ini. Walaupun sudah tahu nggak ada gunanya, ya, nggak ada gunanya. Wong kita lagi berhadas, kok kita mau sholat kan ya nggak bisa. Kita mau memegang Al-Quran, membaca Al-Quran kan tidak bisa. Tapi tetap disunahkan, dianjurkan pula, ya. Makanya kalau jenengan misalnya lagi haid, terus lah ora iso sholat, ora iso wudhu, jenengan bermandi mandi bar, nggak wudhu. Memang sayang tuh. Jadi tetap mandi, tetap wudhu, sekalian wudhunya. Imam Ibnu Arafah juga berkata, wudhu orang junub ketika akan tidur disunahkan. Bahkan wajib menurut pendapat Imam Hubaib. Jadi walaupun keadaan junub tetap disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Wudhu ini Masya Allah Bu, pahalanya atau faedahnya besar sekali. Banyak cerita, ada satu cerita, orang yang ahli wudhu sebelum tidur, kan ada satu kos-kosan ataupun kontrakan, nanti berjejer beberapa kamar. Kemudian kamar yang paling ujung ini kebakaran. Ya, kemudian kamar tengah ini orang yang ahli wudhu sebelum tidur. Ternyata api itu tidak bisa masuk ataupun melewati orang yang ahli wudhu niki. Ya, jenengan percaya napa mboten, wallahu alam, jenengan terserah jenengan. Ya, tapi makanya kenapa kok wudhu niki walaupun dalam keadaan apapun juga tetap dianjurkan. Walaupun dalam keadaan junub sekalipun tetap dianjurkan. Ya, makanya kita semuanya ini berusaha menjaga wudhu kita dalam keadaan apapun, sebisa mungkin kita tetap menjaga wudhu kita. Karena kita tidak akan tahu musibah kapan adanya. Ketika jalan baik-baik saja di pinggir jalan kadang masih tertabrak. Nah, mungkin karena kita menjaga wudhu kita, Allah masih melindungi kita, walaupun kecelakaan apa kadang itu tidak sampai parah dan sebagainya. Jadi kembali lagi, wallahu a'lam, semuanya itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha saja. Kemudian kata-kata Syekhul Nazam, al-yawatado artinya Anda berwudhu. Itu bersifat sunnah. Menurut pendapat yang masyhur, wudhu tersebut dilakukan seperti hanya wudhu ketika akan melaksanakan sholat. Sebagaimana dituturkan dalam kitab Al-Mudawamah, apabila kesulitan untuk wudhu, ia tidak disunahkan untuk tayamum. Ia tidak disunahkan tayamum. Wudhu tersebut tidak batal karena hal yang dapat membatalkan wudhu, kecuali jika ia bersenggama. Hal ini dikemukakan dalam pengarang kitab Al-Muqassar, berkata orang wudhu orang yang hendak tidur tidak bisa diganti dengan tayamum jika tidak ada air untuk berwudhu, jika tidak batal kecuali karena bersenggama. Jadi ketika mau tidur kita disunahkan untuk berwudhu, itu sifatnya sunnah. Menurut pendapat yang masyhur. Wudhu juga dilakukan ketika hendak akan melaksanakan sholat. Jadi misalnya jenengan mau tidur, males ke kamar mandi, saya tayamum saja. Ya nggak boleh ya, tayamum saja. Ada air kok, kenapa tayamum saja? Seperti itu loh. Tetap saja harus berwudhu menggunakan air. Jadi jangan sampai kita males-malesan, jangan sampai kita wudhu wae tayamum wae, kita ambil debu dari tembok sudah selesai. Itu juga nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, di dalam kita ini Imam Uta'i membuat teka-teki dalam syair bahas berikut ini. Bila su'ilta wudu alaysa yunqadahu ilal jima'a wudu'un naumi lil junub. Jika Anda ditanya tentang wudu yang tidak batal kecuali karena bersekutu, jawablah wudunya orang yang tidak tidur dalam keadaan junub. Masya Allah ya Bu.
Jadi ketika junub, ketika ada hadas besar, kita tetap dianjurkan, disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu dalam keadaan apapun. Apalagi dalam keadaan suci, ya. Tidak, apalagi kita di sini tidak punya suami, ya. Otomatis kan tidak punya junub, katanya. Ya, junubnya mungkin ketika tidur mungkin kita mimpi basah dan sebagainya. Kan jarang-jarang juga. Ya, jadi seperti itu ya, itu semuanya. Ya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Insya Allah dalam kitab Qurratul Uyun tadi yang sudah kita pelajari, kita kaji setiap Jumat sore, sudah banyak sekali tentang hal-hal rumah tangga, terutama urusan ranjang suami istri. Ya. Banyak sekali sudah kita kaji tentang apapun itu, ya. Bahkan posisi, bahkan hari-hari yang dilarang dan sebagainya sudah kita ketahui. Betul, kita semuanya masih teori saja, ya, karena posisi suami tidak di dekat kita. Insya Allah nanti prakteknya, kalau kita sudah kembali ke tengah keluarga kita, nyandung bojone dewe-dewe, ya insya Allah kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, insya Allah, bismillah ya. Nah, ya mungkin itu saja pengajian kita sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, kita dalami, kita pahami ilmu-ilmu yang tentang fikih, tentang hal apapun itu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.